Ya, oke. Materi yang selanjutnya setelah limit adalah diferensial atau turunan. Jadi sebenarnya masih ada dua lagi, diferensial dan integral. Kalau cukup waktunya nanti kita bahas sampai integral. Sekarang kita bahas tentang diferensial fungsi sederhana. Oke, ya, cariin dulu. Diferensial atau yang kalian kenal dengan turunan ya. Jadi mau pakai kata diferensial atau turunan itu sama aja sebenarnya. Diferensial atau turunan. Nah, yang pertama saya mau bahas dulu, sebenarnya gampang keturunan ini. Cuman harus tahu dulu konsepnya. Yang pertama yaitu ada kuosien, diferensi, dan derivatif. Jadi sebelum ke diferensial itu kalian harus tahu dulu ada istilah kuosien, diferensi, dan derivatif. Nah, kuosien itu pembagian sebenarnya. Dari bahasa Inggris gitu ya. Diferensi itu different, perbedaan. Jadi pembagian dari perbedaan. Nah, di sini ada atau bisa ditulis juga dalam simbol matematik itu segitiga seperti ini dibacanya ini ya, delta. Jadi kalau segitiga X berarti delta X. Delta itu artinya perubahan, perbedaan, diferensi. Nah, diferensi ini yang disebut tadi perubahannya itu, deltanya itu. Jadi kuosien ini pembagian, diferensi ini perubahan. Jadi perubahan Y, delta Y, dibagi delta X. Nah, ini namanya kuosien diferensi. Nah, kuosien diferensi itu apa sih? Mencerminkan apa? Jadi kuosien diferensi itu delta Y per delta X ini mencerminkan tingkat perubahan rata-rata variabel Y, delta Y ini kan, terhadap variabel X. Jadi bagaimana perubahan Y terhadap variabel X. Si Y berubah sejauh mana, si X berubah sejauh mana. Kalau Y-nya kita naikin, kita tambahin, X-nya juga akan naik juga seberapa banyak. Gitu. Nah, kalau di dalam kurva bisa kita sebutnya sebagai lerengnya atau kemiringannya. Kuosien diferensi dari suatu fungsi, ya tadi, jadi dia itu sebenarnya adalah tambahan variabel X. Delta X itu karena ada perubahan delta. Delta itu kan artinya tadi apa? Perubahan berarti ada penambahan gitu ya. Misalkan awalnya saya dirinya di sini di titik ini. Kemudian saya pindah ke titik sini. Nah, ini ada perubahan kan? Ada delta. Ini namanya delta X. Penambahan gitu, atau perubahan. Nah, secara matematis kalau misalkan saya punya fungsi, jadi dari mana sih sebenarnya bisa muncul kuosien diferensi ini, delta Y per delta X ini. Nah, misalkan saya punya fungsi. Fungsi itu kan Y sama dengan Fx. Nah, kalau Y saya tambahkan dengan delta Y, jadi ada perubahan. Misalkan Y-nya awalnya di sini. Terus saya tambahkan sedikit sebanyak delta Y. Nah, jadi Y ditambah delta Y, kan dia berubah posisinya. Awalnya di sini ditambah delta Y jadi di atasnya gitu ya. Y tambah delta Y. Nah, X pasti juga nambah. X tambah delta X. Nah, kemudian si Y saya pindah ruaskan ke kanan. Jadi minus kan. Plus Y jadi minus. Nah, sekarang yang di sebelah kiri tinggal delta Y. Jadi delta Y sama dengan Fx tambah delta X dikurangi Fx. Kenapa Y-nya jadi Fx? Ya, Y-nya ini kan emang Fx kan awalnya. Jadi kita balikin lagi ke sini. Y ini kita ganti jadi Fx. Oke. Nah, delta X adalah tambahan X dan delta Y adalah tambahan Y. Kan perubahan X dan perubahan Y. Jadi ada penambahan. Nah, kalau si ruas kiri ini, si delta Y, saya bagi dengan delta X, maka sebelah kanan juga kita bagi dengan delta X. Jadi awalnya kan saya cuma punya persamaan ini. Delta Y sama dengan Fx tambah delta X dikurangi Fx. Nah, sekarang semua ruas saya bagi dengan delta X. Jadilah muncul delta Y per delta X. Nah, sebelah kanan juga sama, muncul per delta X. Nah, jadi kuosien diferensi itu apa? Kuosien diferensi itu adalah, nah ini rumus matematiknya. Fx tambah delta X dikurangi Fx dibagi delta X. Gitu ya. Nah,
Nanti kaitannya apa sama turunan atau diferensial. Contoh, tentukan koefisien diferensi dari fungsi Y sama dengan fx-nya itu adalah 3x kuadrat. Nah, oke. Koefisien diferensi. Sebenarnya langsung aja kalau kalian nggak mau menguraikan ini, mungkin terlalu panjang. Langsung aja pakai rumus yang tadi. Delta Y per delta X itu sama dengan apa? F, lihat lagi yang atas tadi. F, X tambah delta X dibagi Fx per delta X. Nah, kan gitu ya rumusnya, rumus yang ini nih. Nah, itu adalah koefisien diferensi. Nah, sekarang kita ganti fungsinya adalah ini fx-nya. Jadi fx-nya itu adalah 3x kuadrat. Nah, sekarang terus gimana kalau fx tambah delta x? Oke, sekarang fx itu sama dengan 3x kuadrat. Kalau x itu kan sebenarnya cuma variabelnya aja. Kalau saya ganti t, ya jadinya 3t kuadrat. Kalau saya gantinya S, jadi 3S kuadrat. Jadi tergantung sama yang di dalam kurungnya itu. Kalau saya ganti love, jadi 3 love kuadrat. Ya, jadi tergantung yang ada di dalam kurungnya. Nah, sekarang di dalam kurungnya ini adalah X tambah delta X. Ya, berarti tinggal 3 kali yang di dalam kurungnya apa? X tambah delta X kuadrat. Ya kan, jadi tergantung yang ada di dalam kurungnya. Kalau yang ada di dalam kurungnya S, berarti S kuadrat. Kalau yang ada di dalam kurungnya love, jadi love kuadrat. Kalau yang ada di dalam kurungnya kotak, berarti 3 kotak kuadrat. Nah, kotaknya tinggal kita ganti sama yang ada di dalam kurung ini apa? X tambah delta X kuadrat. Oke, dikurangi fx-nya ini tadi. 3x kuadrat dibagi delta X. Baru deh kita uraikan. Kalian masih ingat X tambah delta X kalau dikuadratkan itu sama kayak X tambah Y dikuadratkan, gitu ya. Nah, berarti kan apa? X kuadrat tambah 2X kali delta X tambah delta X kuadrat. Kurangi 3X kuadrat dibagi delta X. Baru kita kalikan 3 kali X kuadrat, 3X kuadrat, 3 kali 2, 6, X delta X, dikali-kalikan semuanya, tambah 3 delta X kuadrat, dikurangi 3X kuadrat, dibagi delta X. Nah, ini kan habis ya. Di sisa 6X delta X, tambah 3 delta X kuadrat, dibagi delta X. Oke, ini delta X-nya habis, jadi 6X, ditambah ini delta X kuadrat dibagi delta X, jadi tinggal 3 kali delta X. Nah, jawabannya adalah 6X ditambah 3 kali delta X. Itu koefisien diferensinya. Jawabannya 6 tambah 3 kali delta X. Oke, nah proses penurunan fungsi ini disebut diferensiasi. Jadi limit dari koefisien tadi itu disebut turunan atau derivatif atau turunan. Nah, jadi kalau turunan itu sebenarnya apa? Turunan itu adalah limit dari koefisien diferensi ketika delta X-nya mendekati 0. Ketika variabelnya kecil. Nah, jadi kalau kita tulis tadi itu kan delta Y per delta X itu koefisien diferensi itu kan Fx tambah delta X kurangi Fx dibagi delta X. Nah, ketika kita limitkan si delta X-nya ini mendekati 0, yang kanan juga kan kita limitkan ya. Fx tambah delta X kurangi Fx dibagi delta X. Nah, ini yang disebut dengan turunan. Derivatif tadi itu ya. Oke. Nah, jadi delta X-nya mendekati 0.
Sebenarnya gampang aja, nggak usah dibikin pusing. Tadi kan kita udah punya nilai contoh yang tadi ya, Y sama dengan 3X kuadrat. Quotient diferensinya itu kan tadi dapat ini ya, dengan proses penurunan yang tadi panjang, dapat quotient diferensinya itu 6X sama 3 delta X. Nah, turunannya gimana ya? Turunannya tinggal kita limitkan aja. Jadi tinggal limit delta Y per delta X-nya mendekati 0, ini sama dengan, ya udah hasilnya apa terakhir? 6X tambah 3 delta X. Nah, delta X-nya mendekati 0, ya udah ini ganti 0 aja, berarti 6X tambah 3 kali 0, jawabannya 6X. Nah, jadi derivatifnya atau turunan fungsinya adalah 6X. Jadi Y sama dengan 3X, turunannya adalah 6X. Terus penulisan turunan itu atau diferensial atau derivatif tadi, itu bisa kita tulis dengan simbol, nah kalau ini mungkin agak ribet kali ya, yang tadi. Limit dari quotient diferensinya itu kan artinya turunannya. Nah yang paling simpel itu penulisan turunan itu pakai aksen. Boleh Y aksen, boleh F aksen, atau Y di apa Y dengan X-nya di bawah ini sama aja, fungsi Y diturunkan terhadap X, atau F ada X-nya di bawah gini, ini tapi jarang dipakai, bisa juga tapi jarang, atau pakai yang ini, DY DX, ini dibacanya DY DX ya, bukan DY per DX. Nah ini semua sama, penulisan simbol ini yang bisa di buku-buku, yang paling sering dipakai itu yang pakai aksen, atau pakai yang DY. Jadi biasanya yang dipakai itu yang aksen, Y aksen, atau F aksen, atau DYDX, atau mau pakai DFX, DX juga sama aja. Kan Y itu sama dengan FX kan. Jadi boleh pakai aksen, boleh pakai D. D itu dikata derivatif itu ya, diferensial. DY, DX. Oke. Nah, itu kalau dari segi konsep. Nah, sebenarnya ada cara yang lebih mudah dalam mencari turunan dari suatu fungsi. Kalau kebayang kalau pakai quotient tadi, kita harus menguraikan ini dengan cara yang panjang. Nah, ini kalau pangkatnya tinggi, fungsinya itu akan diuraikannya dengan cara yang panjang. Nah, kita bisa dengan mudah mencari turunan dari suatu fungsi. Caranya yaitu dengan menggunakan kaidah-kaidah ini, aturan-aturan ini. Yang pertama yaitu kalau fungsinya konstan. Kalau fungsinya konstan, turunannya apa? Kalau fungsinya konstan, sudah pasti turunannya 0. Contoh, fungsinya Y sama dengan 5. Turunannya pasti 0. Y sama dengan Fx sama dengan 1000. Turunannya apa? Turunannya boleh pakai aksen, bebas. Atau mau pakai DX juga boleh. Nah, kalau nggak ada variabelnya, nah dia pasti turunannya 0. Konstanta itu turunannya 0. Oke, nah yang kedua yaitu fungsi pangkat. Fungsi pangkat itu adalah X-nya pangkat berapa gitu ya. X-nya pangkat berapa. N-nya itu adalah konstanta. Jadi X pangkat berapapun misalnya. Nah, contoh, misalkan saya punya fungsinya, fungsinya berapa misal? Y pangkat 1 misalkan. Misalkan fungsinya Y sama dengan X pangkat 1. Atau biasa ditulis Y sama dengan X. Nah, turunannya apa? DX-nya itu apa? Nah, ini adalah rumus untuk fungsi pangkat. N-nya itu pangkatnya dikedepanin, X, N-nya dikurangi 1. Sebentar. Saya itu dulu. Saya pause dulu. Oke, kita lanjut. Jadi kalau pangkat 1, ini N-nya turun ke depan, terus pangkatnya berkurang 1. Jadi kalau ini kan N-nya 1. Jadi 1, satunya jadi ke depan, X,
Nah, satunya berkurang 1. Jadi berapa? 1 kali X ya X pangkat 0. X pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi kalau fungsinya Y sama dengan X, turunannya adalah 1. Kalau fungsinya X pangkat 3, berarti turunannya berapa? Di dx-nya itu sama dengan 3-nya taruh di depan, X pangkat 3-nya dikurangi 1. Sama dengan 3X pangkat 2. Oke, itu ya. Itu untuk kaidah nomor 2. Nah, sekarang yang kaidah nomor 3, kalau ada bentuk penjumlahan atau pengurangan fungsi. Misalkan fungsinya ini, misalkan gini, fungsinya Y sama dengan, tadi misalkan 1000 tambah X pangkat 3. Nah, berarti turunannya gimana? Turunannya adalah turunan dari masing-masing fungsinya, diturunin dulu masing-masing, baru dijumlahin atau dikurangin. Jadi dy per dx. Nah, tadi turunan dari konstanta itu kan 0 kan? Terus turunan dari X pangkat 3 itu kan 3X pangkat 2. Nah, jadi jawabannya adalah 3X pangkat 2. Jadi masing-masingnya dulu diturunin. Jadi ada fungsi yang pertama, U, misalkan ya diturunin dulu yang fungsi yang pertama, fungsi yang GX, terus ada fungsi HX, baru ditambah atau dikurangin. Gitu ya. Ya ini simbol aja sih, emang agak ribet, tapi gampang aja caranya. Masing-masing diturunin. Gitu, baru nanti dijumlah-jumlahin, tergantung jumlah atau pengurangan. Misalkan kalau pengurangan, misalkan 2 kurangi X pangkat 2, misal. Nah, turunannya berapa? Turunannya berarti turunan dari 2 ini kan konstanta 0. Turunan dari X kuadrat kan berarti 2-nya maju ke depan, X, 2-nya dikurangi 1, jadi 1 kan ya, 0 dikurangi 2. Jadi min 2. Itu untuk aturan penjumlahan atau pengurangan. Oke. Nah, terus, bagaimana kalau di depannya ada angkanya misalkan? Kalau tadi kan pangkat itu di depannya nggak ada angkanya ya. Misalkan fungsinya itu tadi X pangkat 3. Nah, di depan ini kan nggak ada angkanya, nggak ada angka berapa gitu ya. Angka 1 sih sebenarnya, cuman kan nggak ditulis. Nah, bagaimana kalau misalkan di depannya ada angka 2X pangkat 3. Nah, turunannya gimana? Turunannya ya sama aja, 2-nya tetap ditulis, 3-nya turun ke depan, X pangkat 3 dikurangi 1. 2 kali 3, 6, X pangkat 2. Gitu ya, jadi 2-nya tetap ada. Itu kalau ada konstanta di depan fungsi yang berpangkat. Jadi 2X pangkat 3 turunannya 6X kuadrat. Sama dengan cara yang tadi kita pakai dengan quotient diferensinya. 3X pangkat 3 turunannya adalah 6X. Nah, jadi sama ya. Dengan kaidah juga sama. Oh, kalau tadi 2X. Tadi 2X. Oh, tadi 3X pangkat 2. Kalau ini 2X pangkat 3. Oke. Kalau yang tadi 3X pangkat 2. Nah, turunannya apa? Kalau dengan cara quotient diferensi kan tadi panjang ya. Tapi kalau dengan cara apa tadi itu? Kaidah, ya tinggal kita tulis 3-nya tetap, 2-nya turun ke bawah, X-nya pangkatnya berkurang 1. Jadi tinggal 6. Ya. Tuh ya. Jadi contoh yang berikutnya, kalau bentuknya penjumlahannya 4X kuadrat tambah X pangkat 3, turunannya gimana? Ya cari dulu turunan 4X kuadrat itu apa? 4 kali 2, 2-nya dari pangkat X, 2 dikurangi 1, berarti 8, 8X. Terus X pangkat 3 turunannya 3X pangkat 2. Jadi hasilnya 8X ditambah 3X pangkat 2. Ini turunannya 8X, ini turunannya 3X pangkat 2. Tuh ya. Yang terakhir, belum ya, masih ada. Diferensiasi perkalian. Nah, kalau ada bentuk perkalian ini agak berbeda. Ya, kalau ada bentuk perkalian, ingat turunannya adalah fungsi yang pertama kali turunan fungsi yang kedua, ditambah fungsi yang kedua kali turunan fungsi yang pertama. Jadi kalau ada bentuk perkalian, ingat,
turunan dari bentuk perkalian adalah fungsi yang pertama kali turunan fungsi kedua ditambah fungsi yang kedua dikali turunan fungsi yang pertama. Ya, jadi cuma dibulak-balik doang. Nah, kita cari dulu. Jadi turunannya adalah, misalkan ada dua fungsi nih, ada U, ada V. Nah, turunannya itu apa? Turunannya itu adalah U kali dV dx tambah V kali dx. Jadi cuma dibulak-balik. Yang pertama kali turunan fungsi kedua tambah fungsi kedua kali turunan fungsi pertama. Nah, misalkan contoh. Ini kan ada dua fungsi nih. Ini sama ini. Nah, fungsi pertama itu 4x kuadrat. 4x kuadrat itu kalian tahu kan tadi turunannya apa? 4x kuadrat itu turunannya adalah 8x. Ya kan? 4 kali 2, x pangkatnya berkurang 1. Terus yang ini kan 4x kuadrat, ini turunannya. Yang x pangkat 3 itu turunannya 3x kuadrat. Nah, misalkan ini U ya, dV. Nah, ini adalah du per dx. Ini adalah dV per dx. Nah, jadi turunan bentuk perkalian ini apa? Jadi turunannya adalah dy per dx itu adalah U. U-nya apa? U-nya kan fungsi yang pertama, tulis 4x. Kali turunan fungsi yang kedua. Turunan fungsi yang kedua berarti yang ini kan, 3x kuadrat. Tambah fungsi yang kedua, x pangkat 3, kali turunan fungsi yang pertama, 8x. Jadi kita kaliin kayak disilang itu ya, ini kali ini kali ini. Nah, baru kita kalikan. 12x pangkat 4 tambah 8x pangkat berapa nih? 4. Jadi 20x pangkat 4. Itu kalau bentuknya perkalian. Jadi kalau perkalian enggak masing-masing diturunkan baru dikali enggak ya, tapi ada aturannya. Terakhir yaitu pembagian. Nah, pembagian juga agak berbeda nih. Rumusnya berbeda ya untuk pembagian. Sama dengan perkalian tadi rumusnya tidak seperti penjumlahan atau pengurangan yang masing-masing langsung bisa diturunkan, tapi untuk pembagian dia ada rumusnya. Nah, untuk pembagian misalkan fungsinya adalah fungsi yang atas dibagi fungsi yang bawah. Atau yang atas misalkan saya simbolkan U, yang bawah V. Gitu ya. Atau ya U-nya ini adalah fungsi dalam X, Gx dan H. Nah, turunan dari fungsi pembagian fungsi yaitu adalah, nah, yang bawah, fungsi yang bawah kali turunan yang atas ditambah kebalikannya. Fungsi yang atas kali turunan yang bawah. Kemudian dibagi dengan fungsi yang bawah dikuadratin. Oke, saya ulangi. Jadi kalau punya fungsi U per V, turunannya adalah fungsi yang bawah kali turunan fungsi yang atas ditambah fungsi yang atas. Oke, sepertinya saya salah ini. Bukan ditambah ya, tapi ini rumusnya harusnya dikurang. Oke, saya salah, ini rumusnya harusnya dikurang. Dikurang fungsi yang atas kali turunan fungsi yang bawah. Jangan sampai kebalik ya. Kebalik nanti hasilnya jadi negatif. Oke, dibagi fungsi yang bawah dikuadratin. Fungsi yang atas kali turunan fungsi yang bawah dikurangi fungsi yang bawah kali turunan fungsi yang atas. Kebalik. Fungsi yang bawah dikali turunan fungsi yang atas dikurangi fungsi yang atas dikali turunan fungsi yang bawah dibagi fungsi yang bawah dikuadratin. Nah, contohnya tadi gimana? Contohnya misalkan ini mah gampang ya sebenarnya kalau diselesaikan juga. 4x kuadrat dibagi x pangkat 3. Ini fungsi yang atas. Ini anggapnya si U. U-nya 4x kuadrat. Du dx-nya itu kan tadi kita udah tahu ya, 8x. Nah, si V-nya ini kan x pangkat 3. dV dx-nya kita udah tahu. Jawabannya tadi 3x kuadrat. Nah, sekarang tinggal kita masukin. Tinggal kita masukin ke rumus yang ini. Fungsi yang bawah itu x pangkat 3. Dikali turunan fungsi yang atas. Fungsi yang atas 8x. Dikurangi fungsi yang bawah 4x kuadrat dikali turunan fungsi yang atas 3x kuadrat. Dibagi
fungsi yang bawah dikuadratin. Oke, tinggal kita kalikan 8x pangkat 4 kurangi 12x pangkat 4 bagi x pangkat 6. Jawabannya min 4, kan x pangkat 4 sama-sama habis ya. Min 4 x pangkat 4 dibagi x pangkat 6. Jawabannya min 4 x pangkat 2. Betul ya? Oke. Nah, ini jadi jawabannya. Min 4 x pangkat 2. Atau mau ditulis min 4 x pangkat min 2 juga boleh. Oke. Itu untuk aturan pembagian. Jadi memang agak berbeda. Ada rumusnya tersendiri untuk diferensial perkalian dan diferensial pembagian fungsi. Ingat kalau perkalian, misalkan U kali V, nah turunannya adalah U kali turunan V tambah V kali turunan U. Atau fungsi yang pertama kali turunan fungsi kedua tambah fungsi kedua kali turunan fungsi yang pertama. Jadi masing-masing harus dicari dulu turunannya. Atau kalau pembagian misalkan U dibagi V, maka turunannya adalah turunan V kali turunan U tambah, dikurang. Ini rumusnya saya salah ya, dikurang U kali turunan V dibagi V kuadrat. Atau fungsi yang bawah dikali turunan fungsi yang atas dikurangi fungsi yang atas kali turunan fungsi yang bawah dibagi dibagi fungsi yang bawah dikuadratin. Ya, dilihat lagi aja nanti rumusnya. Nah nanti ada contoh sedikit kan, silakan dikerjakan. Nanti kita bahas juga. Untuk materi hari ini mungkin itu aja tentang diferensial fungsi sederhananya.